Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar hebat, kembali lagi dengan Kak Nabila. Kemarin Kak Nabila sudah menjelaskan materi tentang jaringan pada hewan. Dan sekarang Kak Nabila akan Kak Nabila bukan mau memberi tutorial memasak ayam ya, tapi Kak Nabila akan mempraktikumkan dengan cara sederhana jaringan hewan pada seekor ayam supaya kalian tahu dan makin banyak ilmu. Stay tune. Halo pelajar hebat. Di sini Kak Nabila akan mempraktikumkan dengan cara sederhana jaringan pada hewan. Tapi sebelumnya Kak Nabila akan jelaskan terlebih dahulu perbedaan antara jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan memiliki dinding sel sehingga teksturnya keras dan memiliki klorofil sehingga berwarna hijau. Sedangkan pada jaringan hewan tidak memiliki dinding sel sehingga teksturnya lembek dan tidak mengandung klorofil sehingga tidak berwarna hijau. Itu adik-adik perbedaan antara jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Jaringan pada hewan terdiri dari 4 jenis. Apa saja? Yaitu jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan ikat, dan jaringan otot. Yang pertama, Kak Nabila akan menjelaskan tentang jaringan epitel pada hewan. Jaringan epitel pada tumbuhan disebut dengan jaringan epidermis. Jaringan epitel terbagi menjadi 3, yaitu jaringan yang melapisi permukaan tubuh, contohnya seperti kulit, yang disebut dengan eksotelium. Yang kedua yaitu jaringan yang melapisi rongga tubuh, disebut dengan mesotelium, contohnya di rongga pleura. Dan yang ketiga yaitu endotelium yang melapisi di dalam rongga tubuh, contohnya seperti di saluran usus. Oke, yang kedua Kak Nabila akan menjelaskan tentang jaringan otot pada hewan. Jaringan otot disebut daging, meskipun tidak semua jaringan otot berbentuk seperti daging. Jaringan otot itu terbagi menjadi 3. Apa saja sih Kak? Yaitu jaringan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Tenang adik-adik, Kak Nabila akan menjelaskan semuanya. Yang pertama, Kak Nabila akan menjelaskan otot lurik pada ayam. Otot lurik pada ayam atau hewan-hewan lainnya itu berada di daging-daging seperti ini. Kenapa Kak Nabila kok di daging-daging seperti ini? Karena otot lurik itu menempel pada tulang adik-adik. Dan yang kedua yaitu otot polos. Otot polos pada hewan itu berada di rongga dalam. Contohnya seperti usus, pankreas, dan lambung. Dan yang ketiga yaitu otot jantung yang berada di jantung. Tuh, kelihatan kan adik-adik? Jadi sudah paham jaringan otot pada hewan? Yang ketiga, Kak Nabila akan menjelaskan tentang jaringan ikat pada hewan. Jaringan ikat berfungsi untuk mengikat jaringan satu dengan jaringan lainnya. Jaringan ikat memiliki 3 komponen. Apa saja sih Kak? Yaitu ada sel, ada serabut, dan substansi dasar. Jaringan ikat pada hewan contohnya di mana aja Kak? Oke adik-adik, Kak Nabila akan menjelaskan semuanya. Jaringan ikat pada hewan contohnya ada di kulit. Kulit yang menempel pada daging. Ingat adik-adik, fungsi jaringan ikat yaitu mengikat jaringan satu dengan jaringan lainnya. Contohnya kulit dengan daging sehingga tidak akan terlepas. Selain kulit, di mana lagi Kak jaringan ikat pada hewan? Yaitu ada di darah.
Darah termasuk jaringan ikat karena darah memiliki 3 komponen, yaitu ada sel, serabut, dan substansi dasar. Selain di darah dan di kulit, di mana lagi Kak? Yaitu di tulang adik-adik. Tulang termasuk jaringan ikat. Tulang berfungsi memberi bentuk tubuh sehingga hewan dapat bergerak. Itu adik-adik penjelasan tentang jaringan ikat. Mantap! Yang keempat yaitu Kak Nabila akan menjelaskan tentang jaringan saraf pada hewan. Jaringan saraf berfungsi untuk mengantarkan impuls ke semua tubuh. Sel saraf ini dapat berfungsi untuk bergerak menanggapi rangsangan. Siapa sih Kak yang mengantarkan impuls? Yaitu di neuron. Neuron terletak di otak. Neuron terbagi menjadi 3. Apa saja sih Kak? Yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron asosiasi. Yang pertama Kak Nabila akan menjelaskan tentang neuron sensorik. Neuron sensorik adalah neuron yang menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Yang kedua yaitu neuron motorik yang menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Dan yang ketiga yaitu neuron asosiasi yang menghubungkan neuron motorik dengan neuron sensorik. Itulah adik-adik penjelasan tentang jaringan saraf. Itulah praktikum sederhana dari Kak Nabila tentang jaringan pada hewan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Meskipun kita tetap di rumah, jangan lupa untuk kita selalu giat belajar. Sampai jumpa adik-adik. Sampai ketemu kembali.